Peringatan 1 Muharram dilarang sampai sejauh mana? Jika 1 Muharram dijadikan momentum syiar Islam, apakah dilarang? Misal, tidak pernah ada dicontohkan oleh Nabi SAW pada... Ini orang jahil bin goblok. Baca kitabnya Al-Hawi Al-Kabir. Peringatan 1 Muharram dilarang sampai sejauh mana? Jika 1 Muharram dijadikan momentum syiar Islam, apakah dilarang? Misal, tidak pernah ada dicontohkan oleh Nabi SAW, padahal Nabi adalah Nabi, utusan Allah SWT. Begitu pula dengan para sahabat. Ada yang mengatakan bahwa merayakan Maulid dan Isra Mi'raj seperti perayaan Natal. Dan ini orang jahil bin goblok. Baca kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, bahwa maulid itu masyru', disyariatkan dengan dalil-dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abadihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TSTV 414 yang dirahmati oleh Allah, di malam ini kita memperingati yaitu peristiwa yang bersejarah yang selama dunia ini, yaitu selama Allah ciptakan dunia ini hanya terjadi satu kali, yaitu terjadi kepada seorang hambanya, Rasulnya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra artinya dijalankan, kemudian Mi'raj kemudian naik. Sejarah ini mayoritas umat Islam sudah tahu. Kita bahas, yang perlu kita ulas adalah hikmah dari balik kejadian ini. Satu, kenapa Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad. Dalam istiwa ini ulama ada yang berbeda pendapat. Ada yang ulama yang masyhur itu berpendapat bahwasanya Rasulullah Isra Mi'raj itu ruhan wa badanan, itu badan dan ruhnya. Ada yang mengatakan ruhnya saja. Yang mengatakan ruhnya saja karena Kanjeng Nabi katanya di waktu ditanyakan oleh orang-orang kafir, Nabi disuruh angkat kaki satu, kemudian setelah itu disuruh angkat lagi satu kakinya, artinya disuruh terbang. Kalau secara manusiawi memang betul hal ini tidak mungkin terjadi, tapi Allah Maha Kuasa. Kita tinjau dari sisi kalimatnya, yaitu Subhanalladzi asra, itu fi'il madhi yang telah memberjalankan. Ini dibentuk fi'il muta'addi. Awal kata asyara yasri, berjalan. Ya berjalan, kalau berjalan ya berjalan sendiri. Tapi kalau asra, maha suci, zat yang memperjalankan. Az-zat saja, az-zat yang memperjalankan, Allah. Jadi mungkin sangat mungkin kalau Allah yang menghendaki. Jadi kalau kami meyakini Rasulullah itu Isra Mi'raj, ruhan bawadanan. Kemudian yang kedua, Allah mengisra
mi'rajkan Nabi itu ada satu, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ketiga, pertama itu adalah untuk menyampaikan perintah sholat kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, Allah itu untuk menghibur Nabi Muhammad, karena pada saat itu Rasulullah baru saja ditinggal wafat oleh Sayyidatina Khadijah dan juga pamannya yang tercinta Abu Thalib. Mengenai peringatan Isra wal Mi'raj ini juga terjadi pro dan kontra. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ya sudah tidak ada masalah. Karena itu Isra wal Mi'raj itu juga momen penting yang perlu disampaikan ke masyarakat, itu yang isinya di dalam adalah satu, mengenang sejarah. Ulama membacakan ulang sejarah terjadinya Isra Mi'raj. Kemudian ulama itu membaca tausiah, menyampaikan tausiahnya kepada umat dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kemudian juga dalam rangka memupuk rasa keimanan masyarakat kepada Allah agar lebih giat lagi ibadah, agar ibadahnya lebih rajin lagi, terutama tentang sholat, agar tidak diremehkan, karena saking pentingnya sholat Rasulullah SAW sampai dia panggil ke atas untuk menerima sholat. Yang kemudian sholat ini awalnya 50 waktu, kemudian Rasulullah selalu bolak-balik memohon keringanan atas saran-saran dari Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya sholat itu hanya satu hari satu malam, hanya 5 waktu. Ini oleh saudara-saudara kita, peringatan Isra wal Mi'raj ini dibid'ahkan, disalah-salahkan dengan dalih karena Nabi tidak mencontohkan. Tarkuhu ala syai' la yadullu ala man'i. Nabi tidak melakukan sesuatu itu bukan berarti hal itu dilarang. Kalau dilarang, mana ayatnya? Sementara kalau kalian bid'ah itu adalah bid'ah yang Anda bid'ahkan. Isinya dalam Isra Mi'raj itu adalah tausiah dalam rangka memupuk rasa keimanan umat masyarakat awam agar kembali kepada jalan Allah dan bertakwa kepada Allah, juga terutama harus betul, jangan sampai melalaikan sholat. Ayat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia itu dalam kerugian, kecuali yang tidak rugi illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, wa tawassaw bil haqqi, dan saling berwasiat dengan yang benar, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Tuh. Ini sudah ada ada nasnya, sudah ada Al-Qur'annya. Dalil itu tidak mesti yang harus spesifik pada sesuatu tersebut. Dengan adanya dalil umum itu sudah cukup. Dengan adanya dalil umum itu sudah. Dan peringatan Isra wal Mi'raj ini berdasarkan dari beberapa hadis itu adalah bid'ah hasanah, itu bid'ah untuk memupuk sunnah. Kenapa Nabi tidak merayakan? Kenapa Nabi tidak memperingati? Kalau Nabi itu tidak perlu memperingati. Kenapa? Karena imannya Nabi itu selalu bertambah. Dan yang langsung mengingatkan adalah Allah. Para sahabat kenapa tidak memperingati hal ini?
karena masih ada imannya para sahabat juga bagus, sudah selalu bertambah karena langsung bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain dari itu, Isra Mi'raj ini didasarkan dengan sebuah hadis, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan walahu ajruha. Barang siapa yang melakukan, memulai perbuatan yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un. Dan akan mendapat pahalanya orang yang meniru yang setelahnya tanpa sedikit pun pahalanya dikurangi. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim min auzarihim syai'un. Barang siapa yang melakukan, memulai perbuatan yang buruk dalam agama Islam, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosanya orang yang meniru setelahnya. Itu hadis yang kita jadikan dasar untuk hal-hal yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, himbauan saya, mari kita saling menghargai, saling menghormati. Yang tidak mau merayakan Isra Mi'raj, tidak mau memperingati Isra Mi'raj, silakan jangan dilakukan. Karena bukan keyakinan kalian, tapi cukup pada kalian saja. Jangan melarang orang lain untuk meninggalkan, jangan melarang orang lain untuk tidak melakukan hal ini. Karena keyakinan kita masing-masing punya imam masing-masing. Yang tidak memperingati Isra wal Mi'raj ini jangan sampai membenci yang memperingati, apalagi dikatakan ahlul bid'ah, orang sesat. Yang memperingati juga jangan menjelek-jelekkan yang tidak memperingati. Itu hak masing-masing, kita umumnya imam masing-masing. Ini yang dapat saya sampaikan pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.